Amerika Serikat memastikan pihaknya tidak ikut terlibat dalam kasus serangan udara yang menewaskan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran, Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dalam keterangan pada Rabu 31 Juli hari ini di Singapura mengaku pihaknya sama sekali tidak mengetahui mengenai insiden tersebut. Blinken menegaskan bahwa pentingnya dilakukan gencatan senjata segera di Gaza. Sebagai informasi, Haniyeh tewas dalam serangan yang menargetkan tempat singgahnya di Teheran pada Rabu dini hari waktu setempat. Kedatangan Haniyeh ke Teheran adalah untuk menghadiri upacara pelantikan Presiden baru Iran, Masoud Pezeshkian. Kantor berita Saudi Al-Hadad mengatakan serangan terhadap Haniyeh dilakukan dengan rudal berpemandu yang diarahkan ke tempatnya menginap. Saat kejadian, Haniyeh dilaporkan tengah tertidur. Kematian tragis Haniyeh tentu membuat Hamas murka dan menuding Israel Amerika Serikat di balik serangan tersebut. Pejabat senior Hamas Taher al-Nunu mengatakan serangan tersebut merupakan penargetan langsung terhadap Haniyeh. Meski begitu, sejauh ini Israel belum memberikan pernyataan untuk mengomentari kematian Haniyeh. Namun, Menteri Warisan Israel Amichai Eliyahu sempat membuat postingan di akun X yang menyebut kematian Haniyeh jadi cara tepat untuk membersihkan dunia dari kotor. Tak lama setelah Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh terbunuh, Iran langsung menggelar rapat darurat pada Rabu 31 Juli hari ini. Rapat ini diikuti oleh otoritas Iran bersama Korps Garda Revolusi Irak atau IRGC dan digelar di kediaman pimpinan tertinggi Iran Ali Khamenei. Tak hanya membahas penyelidikan kematian Haniyeh, Badan Keamanan Tertinggi Iran juga memutuskan strategi Iran sebagai reaksi atas pembunuhan tersebut. Sebelumnya, Ali Khamenei menuding serangan dilakukan oleh Israel. Khamenei pun menyatakan sudah menjadi tugas pihaknya untuk melakukan misi balas dendam atas kematian Haniyeh. IRGC Iran juga mengatakan pembunuhan ini akan ditanggapi dengan respons yang keras dan menyakitkan. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan Iran akan mempertahankan integritas teritorial, martabat, kehormatan, dan kebanggaannya. Pezeshkian menyebut ia akan membuat para teroris penjajah menyesali tindakan pengecut mereka karena membunuh Haniyeh di Teheran. Untuk diketahui, pembunuhan Haniyeh ini hanya berselang beberapa jam setelah Israel menargetkan seorang komandan tinggi sekutu Iran, Hizbullah di Beirut, Lebanon. Kematian Haniyeh ini dikhawatirkan dapat memicu dampak besar di kawasan tersebut. Terlebih jika Iran memutuskan untuk membalas serta Hamas memilih menarik diri dari negosiasi gencatan senjata. Israel hingga kini masih bungkam terkait kematian tragis pimpinan Hamas Ismail Haniyeh. Juru bicara pemerintah Israel, David Mencher, dalam jumpa pers dengan wartawan pun memilih enggan berkomentar terkait peristiwa ini. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan meminta pejabat Israel untuk tidak berkomentar soal kematian Haniyeh. Namun Menteri Warisan Israel Amichai Eliyahu sudah terlanjur mengomentari kematian Haniyeh tersebut. Melalui postingan di akun X pada Rabu hari ini, Eliyahu menyebut peristiwa itu jadi cara yang tepat untuk membersihkan dunia. Menurutnya, dengan tewasnya Haniyeh akan membuat dunia lebih baik. Meski Israel masih bungkam, namun banyak pihak yang mengarahkan tudingan pada negara Zionis tersebut. Anggota kantor politik Hamas, Musa Abu Marzuh, menyatakan pembunuhan itu merupakan tindakan pengecut. Saat ini sejumlah pihak tengah merundingkan untuk melakukan aksi balas dendam atas kematian Haniyeh. Sementara itu, jenazah Haniyeh akan dimakamkan di Doha, Qatar, yang selama ini menjadi tempat tinggalnya. Kematian Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh secara tragis di Teheran, Iran, memunculkan kecaman keras dari sejumlah negara. Rusia misalnya yang mengutuk aksi keji ini dan menyebut peristiwa tersebut tidak dapat diterima. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Bogdanov, menyebut tindakan ini akan meningkatkan ketegangan di Timur Tengah, terutama kesepakatan negosiasi gencatan senjata di Gaza. Hal serupa juga disampaikan oleh Presiden Palestina Mahmud Abbas. Abbas mengutuk serangan ini dan menyatakannya sebagai tindakan pengecut. Lebih lanjut, ia mengimbau warga Palestina
untuk bersatu dan bersabar serta tabah dalam menghadapi pendudukan Israel. Abbas kemudian mengatakan mereka mendukung Hamas dan menyatakan harus bersatu. Sementara itu, juru bicara Kemenlu Cina, Lin Qian, juga turut mengutuk serangan terhadap Haniyeh. Beijing sangat khawatir insiden ini akan membawa ketidakstabilan kawasan lebih lanjut. Lin menambahkan bahwa Gaza harus mencapai kesepakatan gencatan senjata yang komprehensif dan permanen sesegera mungkin. Adapun Cina baru saja mendamaikan faksi-faksi Palestina yang bersaing, yakni Fatah dan Hamas. Kecaman lainnya datang dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Melalui unggahan Instagram, Anwar menilai pembunuhan ini bisa menggagalkan perundingan gencatan senjata yang tengah diupayakan. Anwar merasa prihatin terkait dengan pembunuhan tersebut yang terjadi di tengah kesengsaraan warga Gaza. Adapun Anwar dan Haniyeh sempat bertemu beberapa waktu lalu. Upacara pemakaman untuk pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, telah dimulai di Universitas Teheran, Iran, Kamis, 1 Agustus 2024. Prosesi pemakaman dimulai dengan pidato dari juru bicara parlemen Iran, Muhammad Bagher Ghalibaf. Prosesi pemakaman di Iran ini untuk mengenang Ismail Haniyeh, yang tewas dalam serangan udara di Teheran yang disalahkan pada musuh bebuyutannya, Israel. Ghalibaf menambahkan, pembunuhan Haniyeh di Teheran pada Rabu, 31 Juli 2024, tidak akan dibiarkan begitu saja. Diberitakan Arab News, massa yang berduka membawa poster Ismail Haniyeh dan bendera Palestina. Mereka berkumpul di Universitas Teheran di pusat kota, menurut seorang koresponden AFP. Kematian Haniyeh diumumkan pada hari Rabu oleh Garda Revolusi Iran. Ismail Haniyeh dan pengawalnya tewas dalam serangan terhadap akomodasi mereka di ibu kota Iran pada pukul 2 pagi waktu setempat. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah Israel menargetkan dan membunuh Panglima tertinggi Hizbullah, Fuad Shukr, dalam serangan balasan terhadap ibu kota Lebanon, Beirut, sehingga meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang regional yang lebih luas. Sementara itu, Israel menolak mengomentari serangan di Teheran. Seluruh poros perlawanan akan menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh, kata YRGC. Pembunuhan pemimpin Hamas ini terjadi beberapa jam setelah serangan brutal Israel di Beirut, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa ketegangan regional akan segera terjadi. Korps Garda Revolusi Islam, YRGC, Iran mengutuk pembunuhan Israel terhadap Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh pada 31 Juli, dan bersumpah bahwa poros perlawanan secara keseluruhan akan menanggapi serangan tersebut. YRGC mengumumkan pada Rabu pagi bahwa Haniyeh dan salah satu pengawalnya tewas ketika mereka menjadi sasaran di wisma tamu mereka. Teheran telah mengumumkan 3 hari berkabung nasional atas pembunuhan Haniyeh. Al-Mayadeen melaporkan, mengutip sumber Iran, bahwa serangan Israel adalah serangan rudal lintas batas dan bukan serangan udara. Media berita berbahasa Ibrani, Channel 12, mengatakan bahwa serangan itu dilancarkan dari dalam Iran. Serangan itu terjadi beberapa jam setelah serangan udara Israel terhadap bangunan perumahan di pinggiran selatan ibu kota Lebanon, Beirut, yang menandai eskalasi serius. 3 warga sipil, seorang wanita dan 2 anak, tewas dalam serangan itu, dan lebih dari 70 orang terluka. Sasarannya adalah Fuad Shukr, penasihat militer utama pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah dan direktur seluruh operasi militer kelompok perlawanan itu. Hizbullah mengatakan pada Rabu pagi bahwa operasi pencarian masih berlangsung. Pembunuhan Haniyeh dan serangan yang meningkat di ibu kota Lebanon telah menimbulkan kekhawatiran bahwa gejolak regional akan segera terjadi. Pemimpin tertinggi Iran memimpin salat jenazah untuk pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, yang tewas di Teheran. Pemimpin Ayatollah Ali Khamenei berdoa bersama di pemakaman pemimpin Hamas. Kantor berita Iran IRNA menerbitkan gambar Ayatollah Ali Khamenei sedang berdoa di depan halayak yang berkumpul di Universitas Teheran pada Kamis, 1 Agustus 2024. Dikelilingi oleh ribuan pelayat dan sebagian besar elit politik Iran, Khamenei berdoa di depan peti jenazah Haniyeh dan salah satu pengawalnya sebelum ia memimpin prosesi ke lapangan Azadi. Hari Kamis menandai hari pertama dari 3 hari berkabung resmi di Iran. Haniyeh tewas dalam sebuah serangan di Teheran saat kunjungannya untuk menghadiri pelantikan Presiden Masoud Pezeshkian yang baru terpilih. Khamenei telah menjanjikan hukuman keras bagi Israel karena diduga melakukan serangan tersebut.
Prosesi pemakaman Ismail Haniyeh telah dimulai di ibu kota Iran, sehari setelah ia terbunuh oleh serangan udara yang menurut Hamas dilakukan Israel. Kerumunan pelayat yang membawa foto Haniyeh dan bendera Palestina berkumpul di Universitas Teheran di pusat kota. Haniyeh akan dimakamkan di Qatar setelah upacara tersebut. Ia telah tinggal di pengasingan di negara Teluk tersebut sejak 2016. Tanda-tanda terjadinya perang besar di Timur Tengah makin tampak seiring meningkatnya eskalasi konflik antara Israel dan milisi pembebasan Palestina dan para entitas pendukungnya dalam konteks Perang Gaza. Terbaru, tanda-tanda itu ditunjukkan oleh kabar yang dilansir surat kabar terkemuka Amerika Serikat, The Washington Post yang mengutip seorang pejabat Departemen Pertahanan AS di Gedung Pentagon. Laporan itu mengatakan kalau Amerika Serikat mengerahkan 12 kapal perang di Timur Tengah setelah pembunuhan Ismail Haniyeh dan Fouad Shukr oleh Israel, sekutu abadi kawasan. Ismail Haniyeh adalah pemimpin Biro Politik Hamas. Sedangkan Fouad Shukr adalah komandan militer gerakan Hizbullah Lebanon. Keduanya terbunuh dalam serangan senyap yang dilakukan Israel lewat pengeboman udara, masing-masing di Beirut, Lebanon dan Teheran, Iran dalam waktu yang cenderung berdekatan. Israel membunuh Fouad Shukr dalam pengeboman yang dilakukan Selasa, 30 Juli 2024, sedangkan Haniyeh dieksekusi pada Rabu, 31 Juli 2024. Keduanya merupakan sosok petinggi gerakan di poros perlawanan yang menjadi mitra strategis dari Iran. Selain keduanya, dalam bombardemen di Beirut yang menewaskan Fouad Shukr, Israel rupanya juga melenyapkan penasihat militer asal Iran, Milad Bidi dalam serangan tersebut. Faktor itu, ditambah pengeboman yang dilakukan di teritorial mereka, diyakini akan membuat Iran akan ikut terjun langsung dalam peperangan terhadap Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.